Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Hadis ketiga tentang fadilah Al-Quran. Dari Uqbah bin Amir radhiyallahu anhu, ia menceritakan, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam datang menemui kamu di Sufah. Lalu beliau bertanya, siapakah di antara kalian yang suka pergi setiap hari ke pasar Budhan atau Akik, lalu ia pulang dengan membawa 2 ekor unta betina dari jenis yang terbaik tanpa melakukan satu dosa atau memutuskan tali silaturahmi? Kami menjawab, ya Rasulullah, kami semua menyukai hal itu. Rasulullah SAW bersabda, mengapa salah seorang dari kalian tidak ke masjid lalu mempelajari atau membaca 2 buah ayat Al-Quran? Padahal yang demikian itu lebih baik baginya daripada 2 ekor unta betina. 3 ayat lebih baik dari 3 ekor unta betina, dan begitu pula membaca 4 ayat lebih baik baginya daripada 4 ekor unta betina. Dan seterusnya sejumlah ayat yang dibaca mendapat sejumlah yang sama dari unta-unta. Hadis riwayat Muslim dan Abu Dawud. Sufah adalah sebuah lantai khusus di Masjid Nabawi tempat orang-orang miskin muhajirin tinggal. Mereka dikenal dengan sebutan Ahlus Suffah atau orang-orang Suffah. Jalan sahabat Ahlus Suffah selalu berubah dari waktu ke waktu. Allamah Suyuti rahimahullah telah menyusun 101 nama sahabat yang tinggal di Suffah, dan dia menulis tentang mereka dalam risalah tersendiri. Sedangkan Budhan dan Akik adalah nama 2 buah tempat di Madinah sebagai pasar perdagangan unta. Orang Arab sangat menyukai unta, terutama unta betina yang berpunuk besar. Maksud tanpa melakukan suatu dosa adalah mendapat suatu dari orang lain tanpa usaha atau berkorban, bukan harta yang bertambah melalui pemerasan, pencurian, atau merampas warisan sesama saudara. Oleh karena itu Rasulullah SAW menyatakan dalam sabdanya bahwa unta itu diperoleh tanpa bersusah payah sama sekali dan tanpa berbuat dosa satupun. Sudah pasti memperoleh harta dengan cara demikian lebih disenangi oleh semua orang. Akan tetapi Nabi SAW menyatakan bahwa mempelajari beberapa ayat Al-Quran itu lebih baik dan lebih utama daripada mendapatkan semua itu. Hendaknya kita meyakini hal ini bahwa keutamaan dan pahala mempelajari Al-Quran tidaklah sebanding dengan seekor unta atau 2 ekor unta, bahkan dengan kerajaan seluas 7 benua sekalipun. Oleh karena semua itu pasti akan ditinggalkan. Jika bukan hari ini, tentu hari esok akan dijemput oleh maut semuanya. Terpaksa harus berpisah. Sebaliknya, pahala membaca 1 ayat Al-Quran akan bermanfaat untuk selama-lamanya. Dalam urusan keduniaan, kita dapat saksikan bahwa orang yang diberi 1 rupiah tanpa beban tanggung jawab apapun akan lebih senang daripada dipinjami 1.000 rupiah agar disimpannya, tetapi kelak akan diambil lagi karena ia hanya dibebani amanah tanpa mendapat manfaat sedikit pun. Hadis di atas intinya adalah mengingatkan kita akan perbandingan sesuatu yang fana dengan sesuatu yang abadi. Ketika seseorang sedang diam atau bergerak, hendaknya selalu berpikir, apakah ia sedang berbuat sesuatu yang hasilnya sementara dan sia-sia, atau sesuatu yang hasilnya kekal dan bermanfaat. Betapa rugi jika kita menggunakan waktu hanya untuk menghasilkan bencana yang abadi. Kalimat terakhir di dalam hadis di atas menyebutkan bahwa jumlah ayat yang sama tetapi lebih utama daripada jumlah untanya. Kalimat itu mengandung 3 maksud, yaitu yang pertama, walaupun sampai jumlah 4 ayat saja yang disebutkan secara terperinci, tetapi maksudnya adalah semakin banyak jumlah ayat yang dibaca akan semakin banyak pahala yang diperoleh. Dalam pengertian ini, semua unta sama, baik jantan maupun betina. Jumlah untanya sama dengan yang disebutkan dalam hadis di atas, tetapi untanya bergantung pada selera masing-masing. Ada yang menyukai unta betina, ada yang menyukai unta jantan. Oleh sebab itu, Nabi SAW menegaskan bahwa 1 ayat lebih berharga daripada seekor unta betina. Jika seorang menyukai unta jantan, maka 1 ayat lebih baik daripada unta jantan. Jumlahnya tidak lebih dari 4, tetapi pengertiannya bukan saja lebih baik dari unta betina atau jantan, tetapi lebih baik daripada keduanya. Jelasnya,
membaca satu ayat lebih baik daripada sepasang unta jantan atau unta betina. Demikian seterusnya, setiap ayat lebih utama daripada sepasang unta. Ayah saya Nawarullah Marqadahu, ayah dari penulis kitab ini, lebih setuju dengan pendapat ini, sebab lebih banyak keutamaannya. Namun walaupun demikian, tetap tidak dapat disamakan antara membaca satu ayat Al-Quran dengan satu ekor atau 2 ekor unta. Ungkapan ini sekadar gambaran dan contoh saja. Sebelumnya telah saya jelaskan bahwa satu ayat Al-Quran akan memperoleh pahala abadi yang lebih utama dan lebih baik daripada kerajaan seluas 7 benua yang fana ini. Mula Al-Qari rahimahullah menulis tentang seorang syekh yang sedang bersafar. Ketika tiba di Jeddah, ia diminta oleh para pengusaha kaya agar tinggal lebih lama di tempat mereka, agar harta dan perniagaannya mendapat berkah karena kehadiran seorang syekh. Pada awal mulanya syekh menolak tawaran mereka, tetapi setelah didesak akhirnya syekh berkata, "Berapakah keuntungan tertinggi dari perniagaan kalian?" Jawab mereka, "Penghasilan kami berbeda. Setidaknya kami bisa mendapatkan keuntungan 2 kali lipat." Syekh itu berkata, "Kalian telah bersusah payah untuk mendapatkan keuntungan yang sedikit. Aku tidak menghendaki karena sesuatu yang sedikit ini aku harus kehilangan sholatku di Masjidil Haram yang pahalanya dilipat gandakan hingga 100.000 kali. Hakikat inilah yang harus dipikirkan oleh setiap kaum muslimin, sehingga mereka tidak mengorbankan keuntungan agama demi mendapatkan keuntungan dunia yang sedikit ini. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.